92,8 FM Dewas FM di Lampung Tengah. Ya, berikan FM masih dipancarkan langsung dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 19A Kompleks Prosidio Badan Jaya. Yaps, Kak Heni, kita sore hari ini kedatangan anak-anak muda berbakat dan juga berprestasi. Ada siapa nih sore hari ini? Ada kakak-kakak. Iya, kakak dari Karang Taruna, Lempuyang Bandar. Iya, benar sekali. Ada siapa aja? Ada Kak Rahmadi. Ada Kak Rahmadi Alam SPB Ketua Umum, kemudian juga di Wakil Ketua ada Kak Rama Hendra Wijaya dan Kak Aristina Paramita SPD Sekretaris Umum. Kita mau sapa dulu nih dari Pak Ketua. Halo, selamat sore. Sore Mak. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Perjalanan lancar ya sampai ke studio Kak Rahman. Biasa lancar. dipanggil Rahman atau Kak Rahman nih? Kak Rahmadi ya. Oke deh. Next ada yang paling cantik sendiri ya. Ada Kak Aristina. Iya. Halo. Paramita. Iya, gimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Lancar perjalanan tadi sampai di sini ya? Alhamdulillah lancar. Ada Kak Wakil Ketua, Kak Rama Hendra Wijaya SE. Halo Kak. Halo. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, oke deh. Sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak Karang Taruna Lempuyang Bandar dengan tema peran Karang Taruna dalam meningkatkan rasa peduli sosial di masyarakat. Iya, dan kita langsung aja ya Kak Vero. Kita pengen tahu nih Kak, definisi singkat tentang Karang Taruna sendiri. Kita langsung tanya sama ketuanya dulu deh ya. Oke. Selamat sore Mas. 92,8 FM Dewas FM di Lampung Tengah. Ya, berikan FM masih dipancarkan langsung dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 19A Kompleks Prosidio Badan Jaya. Yaps, Kak Heni, kita sore hari ini kedatangan anak-anak muda berbakat dan juga berprestasi. Ada siapa nih sore hari ini? Ada kakak-kakak. Iya, kakak dari Karang Taruna, Lempuyang Bandar. Iya, benar sekali. Ada siapa aja? Ada Kak Rahmadi. Ada Kak Rahmadi Alam SPB Ketua Umum, kemudian juga di Wakil Ketua ada Kak Rama Hendra Wijaya dan Kak Aristina Paramita SPD Sekretaris Umum. Kita mau sapa dulu nih dari Pak Ketua. Halo, selamat sore. Sore Mak. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Perjalanan lancar ya sampai ke studio Kak Rahman. Biasa lancar. dipanggil Rahman atau Kak Rahman nih? Kak Rahmadi ya. Oke deh. Next ada yang paling cantik sendiri ya. Ada Kak Aristina. Iya. Halo. Paramita. Iya, gimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Lancar perjalanan tadi sampai di sini ya? Alhamdulillah lancar. Ada Kak Wakil Ketua, Kak Rama Hendra Wijaya SE. Halo Kak. Halo. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, oke deh. Sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak Karang Taruna Lempuyang Bandar dengan tema peran Karang Taruna dalam meningkatkan rasa peduli sosial di masyarakat. Iya, dan kita langsung aja ya Kak Vero. Kita pengen tahu nih 92,8 FM Dewas FM di Lampung Tengah. ya, berikan FM masih dipancarkan langsung dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 19A Kompleks Prosidio Badan Jaya. Yaps, Kak Heni, kita sore hari ini kedatangan anak-anak muda berbakat dan juga berprestasi. Ada siapa nih sore hari ini? Ada kakak-kakak. Iya, kakak dari Karang Taruna, Lempuyang Bandar. Iya, benar sekali. Ada siapa aja? Ada Kak Rahmadi. Ada Kak Rahmadi Alam SPB Ketua Umum, kemudian juga di Wakil Ketua ada Kak Rama Hendra Wijaya dan Kak Aristina Paramita SPD Sekretaris Umum. Kita mau sapa dulu nih dari Pak Ketua. Halo, selamat sore. Sore Mak. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Perjalanan lancar ya sampai Lancar, ke studio Kak lancar. Rahman. Biasa dipanggil Rahman atau Kak Rahman nih? Kak Rahmadi ya. Oke deh. Next ada yang paling cantik sendiri ya. Ada Kak Aristina. Iya. Halo. Paramita. Iya, gimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya.
Lancar perjalanan tadi sampai di sini ya? Alhamdulillah Lancar. Ada Kak Wakil Ketua, Kak Rama Hendra Wijaya SE. Halo Kak. Halo. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, oke deh. Wah, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak Karang Taruna Lempuyang Bandar dengan tema peran Karang Taruna dalam meningkatkan rasa peduli sosial di masyarakat. Iya, dan kita langsung aja ya Kak Vero. Kita pengen tahu nih Kak, definisi singkat tentang Karang Taruna sendiri. Kita langsung tanya sama ketua. 92,8 FM Damas FM di Lampung Tengah. Ya, pendengar FM masih dipancarkan langsung dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 19A Kompleks Prosidio Bandar Jaya. Yaps, Kak Heni, kita sore hari ini kedatangan anak-anak muda berbakat dan juga berprestasi. Ada siapa nih sore hari ini? Ada kakak-kakak. Kakak dari Karang Taruna Lempuyang Bandar. Iya, benar sekali. Ada siapa aja? Ada Kak Rahmadi. Ada Kak Ramadi Alam SBB Ketua Umum, kemudian juga di Wakil Ketua ada Kak Rama Hendra Wijaya dan Kak Aristina Paramita SPD Sekretaris Umum. Kita mau sapa dulu nih dari Pak Ketua. Halo, selamat sore. Sore Ma. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perjalanan lancar ya sampai ke studio Kak lancar. Rahman. Biasa dipanggil Rahman atau Kak Rahman nih? Kak Rahmadi sebenarnya. Rahmadi ya, oke deh. Next ada yang paling cantik sendiri ya. Ada Kak Aristina. Halo. Aristina Paramita. Iya, gimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Lancar perjalanan tadi sampai di sini ya? Alhamdulillah lancar. Ada Kak Wakil Ketua, Kak Rama Hendra Wijaya SE. Halo Kak. Halo. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, oke deh. Wah, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak Karang Taruna Lempuyang Bandar dengan tema peran Karang Taruna dalam meningkatkan rasa peduli sosial di masyarakat. Iya, dan kita langsung aja ya Kak Vero. Kita pengen tahu nih Kak, definisi singkat tentang Karang Taruna sendiri. Kita langsung tanya sama ketua. 92,8 FM Damas FM di Lampung Tengah. Ya, pendengar FM masih dipancarkan langsung dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 19A Kompleks Prosidio Bandar Jaya. Yaps, Kak Heni, kita sore hari ini kedatangan anak-anak muda berbakat dan juga berprestasi. Ada siapa nih sore hari ini? Ada kakak-kakak. Kakak dari Karang Taruna Lempuyang Bandar. Iya, benar sekali. Ada siapa aja? Ada Kak Rahmadi. Ada Kak Ramadi Alam SBB Ketua Umum, kemudian juga di Wakil Ketua ada Kak Rama Hendra Wijaya dan Kak Aristina Paramita SPD Sekretaris Umum. Kita mau sapa dulu nih dari Pak Ketua. Halo, selamat sore. Sore Ma. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perjalanan lancar ya sampai ke studio Kak Rahman. Biasa Lancar. dipanggil Rahman atau Kak Rahman nih? Kak Rahmadi sebenarnya. Rahmadi ya, oke deh. Next ada yang paling cantik sendiri ya. Ada Kak Aristina. Halo. Aristina Paramita. Iya, gimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Lancar perjalanan tadi sampai di sini ya? Alhamdulillah lancar. Ada Kak Wakil Ketua, Kak Rama Hendra Wijaya SE. Halo Kak. Halo. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, oke deh. Wah, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak Karang Taruna Lempuyang Bandar dengan tema peran Karang Taruna dalam meningkatkan rasa peduli sosial di masyarakat. Iya, dan kita langsung aja ya Kak Vero. Kita pengen tahu nih Kak, definisi singkat tentang Karang Taruna sendiri. Kita langsung tanya sama ketuanya dulu deh ya. Oke. Selamat sore Ma. 92,8 FM Damas FM di Lampung Tengah. Ya, pendengar FM masih dipancarkan langsung dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 19A Kompleks Prosidio Bandar Jaya. Yaps, Kak Heni, kita sore hari ini kedatangan anak-anak muda berbakat dan juga berprestasi. Ada siapa nih sore hari ini? Ada kakak dari Karang Taruna Lempuyang Bandar. Iya, benar sekali. Ada siapa aja?
ada Kak Rahmadi. Ada Kak Ramadi Alam SBB Ketua Umum, kemudian juga di Wakil Ketua ada Kak Rama Hendra Wijaya dan Kak Aristina Paramita SPD Sekretaris Umum. Kita mau sapa dulu nih dari Pak Ketua. Halo, selamat sore. Sore Mas. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perjalanan lancar ya sampai Lancar, ke studio lancar, Kak lancar. Rahman. Biasa dipanggil Rahman atau Kak Rahman nih? Kak Rahmat, Rahmadi sebenarnya. Rahmadi ya. Oke deh. Next ada yang paling cantik sendiri ya. Ada Kak Aristina. Iya. Halo. Aristina Halo. Paramita. Iya, gimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Lancar perjalanan tadi sampai di sini ya. Alhamdulillah Alhamdulillah lancar. Ada Kak Wakil Ketua Kak Rama Hendra Wijaya SE. Halo Kak. Halo. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, oke deh. Wah, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak Karang Taruna Lempuyang Bandar dengan tema peran Karang Taruna dalam meningkatkan rasa peduli sosial di masyarakat. Iya, dan kita langsung aja ya Kak Vero. Kita pengen tahu nih Kak, definisi singkat tentang Karang Taruna sendiri. Kita langsung tanya sama Ketua. 92,8 FM di Lampung Tengah. Ya, Pendengar FM masih dipancarkan langsung dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 19A Kompleks Prasida Bandar Jaya. Yaps, Kak Heni, kita sore hari ini kedatangan anak-anak muda berbakat dan juga berprestasi. Ada siapa nih sore hari ini? Ada Kakak-kakak? Iya, kakak dari Karang Taruna Lempuyang Bandar. Iya, benar sekali. Ada siapa aja? Ada Kak Rahmadi. Ada Kak Ramadi Alam SBB Ketua Umum, kemudian juga di Wakil Ketua ada Kak Rama Hendra Wijaya dan Kak Aristina Paramita SPD Sekretaris Umum. Kita mau sapa dulu nih dari Pak Ketua. Halo, selamat sore. Sore Mas. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perjalanan lancar ya sampai Lancar, ke studio lancar, Kak lancar. Rahman. Biasa dipanggil Rahman atau Kak Rahman nih? Kak Rahmat, Rahmadi sebenarnya. Rahmadi ya. Oke deh. Next ada yang paling cantik sendiri ya. Ada Kak Aristina. Iya. Halo. Aristina Halo. Paramita. Iya, gimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Lancar perjalanan tadi sampai di sini ya. Alhamdulillah Alhamdulillah lancar. Ada Kak Wakil Ketua Kak Rama Hendra Wijaya SE. Halo Kak. Halo. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, oke deh. Wah, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak Karang Taruna Lempuyang Bandar dengan tema peran Karang Taruna dalam meningkatkan rasa peduli sosial di masyarakat. Iya, dan kita langsung aja ya Kak Vero. Kita pengen tahu nih Kak, definisi singkat tentang Karang Taruna sendiri. Kita langsung tanya sama ketuanya dulu deh ya. Oke. Selamat sore Mas semuanya gitu. Jadi kalau misalkan ditanya tentang defisit Karang Taruna 92,8 FM di Lampung Tengah. Ya, Pendengar FM masih dipancarkan langsung dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 19A Kompleks Prasida Bandar Jaya. Yaps, Kak Heni, kita sore hari ini kedatangan anak-anak muda berbakat dan juga berprestasi. Ada siapa nih sore hari ini? Ada Kakak-kakak? Iya, kakak dari Karang Taruna Lempuyang Bandar. Iya, benar sekali. Ada siapa aja? Ada Kak Rahmadi. Ada Kak Ramadi Alam SBB Ketua Umum, kemudian juga di Wakil Ketua ada Kak Rama Hendra Wijaya dan Kak Aristina Paramita SPD Sekretaris Umum. Kita mau sapa dulu nih dari Pak Ketua. Halo, selamat sore. Sore Mas. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perjalanan lancar ya sampai Lancar, ke studio lancar, Kak lancar. Rahman. Biasa dipanggil Rahman atau Kak Rahman nih? Kak Rahmat, Rahmadi sebenarnya. Rahmadi ya. Oke deh. Next ada yang paling cantik sendiri ya. Ada Kak Aristina. Iya. Halo. Aristina Halo. Paramita. Iya, gimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Lancar perjalanan tadi sampai di sini ya. Alhamdulillah Alhamdulillah lancar. Ada Kak Wakil Ketua Kak Rama Hendra Wijaya SE. Halo Kak. Halo. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, oke deh. Wah, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak Karang Taruna Lempuyang Bandar dengan tema peran Karang Taruna dalam meningkatkan rasa peduli sosial di masyarakat.
Iya, dan kita langsung aja ya Kak Vero. Kita pengen tahu nih 92,8 Mas FM di Lampung Tengah. ya, berikan informasi dibacakan langsung dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 19A Kompleks Prosidio Bandar Jaya. Yaps, Kak Heni, kita sore hari ini kedatangan anak-anak muda berbakat dan juga berprestasi. Ada siapa nih sore hari ini? Ada Kakak-kakak? kakak dari Karang Taruna, Puyang Bandar. Iya, benar sekali. Ada siapa aja? Ada Kak Rahmadi. Ada Kak Ramadi Alam SBB, Ketua Umum. Kemudian juga di Wakil Ketua ada Kak Rama Hendra Wijaya dan Kak Aristina Paramita SPD, Sekretaris Umum. Kita mau sapa dulu nih dari Pak Ketua. Halo, selamat sore. Sore Mak. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perjalanan lancar ya sampai Lancar, ke studio Kak lancar. Rahman. Biasa dipanggil Rahman atau Kak Rahman nih? Kak Rahmadi sebenarnya. Rahmadi ya. Oke deh. Next ada yang paling cantik sendiri ya. Ada Kak Aristina. Iya. Halo. Aristina Paramita. Iya, gimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Lancar perjalanan tadi sampai di sini ya. Alhamdulillah Alhamdulillah lancar. Ada Kak Wakil Ketua Kak Rama Hendra Wijaya SE. Halo Kak. Halo. Sehat kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ya, oke deh. Sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak Karang Taruna Lempuyang Bandar dengan tema peran Karang Taruna dalam meningkatkan rasa peduli sosial di masyarakat. Iya, dan kita langsung aja ya Kak Vero. Kita pengen tahu nih 92,8 Mas FM di Lampung Tengah. ya, berikan informasi dibacakan langsung dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 19A Kompleks Prosidio Bandar Jaya. Yaps, Kak Heni, kita sore hari ini kedatangan anak-anak muda berbakat dan juga berprestasi. Ada siapa nih sore hari ini? Ada Kakak-kakak? kakak dari Karang Taruna, Puyang Bandar. Iya, benar sekali. Ada siapa aja? Ada Kak Rahmadi. Ada Kak Ramadi Alam SBB, Ketua Umum. Kemudian juga di Wakil Ketua ada Kak Rama Hendra Wijaya dan Kak Aristina Paramita SPD, Sekretaris Umum. Kita mau sapa dulu nih dari Pak Ketua. Halo, selamat sore. Sore Mak. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perjalanan lancar ya sampai Lancar, ke studio lancar. Kak Rahman. Biasa dipanggil Rahman atau Kak Rahman nih? Kak Rahmadi sebenarnya. Rahmadi ya. Oke deh. Next ada yang paling cantik sendiri ya. Ada Kak Aristina. Iya. Halo. Aristina Paramita. Iya, gimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Lancar perjalanan tadi sampai di sini ya. Alhamdulillah Alhamdulillah lancar. Ada Kak Wakil Ketua Kak Rama Hendra Wijaya SE. Halo Kak. Halo. Sehat kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ya, oke deh. Sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak Karang Taruna Lempuyang Bandar dengan tema peran Karang Taruna dalam meningkatkan rasa peduli sosial di masyarakat. Iya, dan kita langsung aja ya Kak Vero. Kita pengen tahu nih Kak, definisi singkat 92,8 Mas FM di Lampung Tengah. ya, berikan informasi dibacakan langsung dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 19A Kompleks Prosidio Bandar Jaya. Yaps, Kak Heni, kita sore hari ini kedatangan anak-anak muda berbakat dan juga berprestasi. Ada siapa nih sore hari ini? Ada Kakak-kakak? kakak dari Karang Taruna, Puyang Bandar. Iya, benar sekali. Ada siapa aja? Ada Kak Rahmadi. Ada Kak Ramadi Alam SBB, Ketua Umum. Kemudian juga di Wakil Ketua ada Kak Rama Hendra Wijaya dan Kak Aristina Paramita SPD, Sekretaris Umum. Kita mau sapa dulu nih dari Pak Ketua. Halo, selamat sore. Sore Mak. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perjalanan lancar ya sampai Lancar, ke studio lancar, Kak lancar. Rahman. Biasa dipanggil Rahman atau Kak Rahman nih? Kak Rahmadi sebenarnya. Rahmadi ya. Oke deh. Next ada yang paling cantik sendiri ya. Ada Kak Aristina. Iya. Halo. Aristina Paramita. Iya, gimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya.
lancar perjalanan tadi sampai di sini ya. Alhamdulillah Alhamdulillah lancar. lancar. Ada Kak Wakil Ketua, Kak Rama Hendra Wijaya SE. Halo Kak. Halo. Sehat kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ya, oke deh. Wah, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak Karang Taruna Lempuyang Bandar dengan tema peran Karang Taruna dalam meningkatkan rasa peduli sosial di masyarakat. Iya, dan kita langsung aja ya Kak Vero. Kita pengen tahu nih Kak, definisi singkat tentang Karang Taruna sendiri. Kita langsung tanya sama ketuanya dulu deh ya. Oke. Selamat sore Mbak semuanya gitu. Jadi kalau misalkan ditanya tentang defisit Karang Taruna sendiri sih, sebenarnya ya kita berpacu pada Permenso nomor 25 tahun 2019 menyebutkan bahwa Karang Taruna itu adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah untuk generasi muda mengembangkan diri gitu. Jadi sebenarnya adalah Karang Taruna ya untuk wadah generasi muda yang ada di kampung atau desa, karena di Lempuyang Bandar adalah kampung, jadi tempat adalah kampung untuk mengembangkan diri dan menumbuhkan rasa sosial kemasyarakatan di generasi mudanya gitu. Oke, jadi Karang Taruna ini berdiri sendiri ya. Berarti kalau untuk di kampung induknya ke kabupaten ya? Iya. Oke deh. Dan kita pengen tahu nih untuk Karang Taruna Lempuyang Bandar, anggotanya sebenarnya ada berapa sih Kak? Wakil Ketua Kak Rama? Untuk total sendiri kita untuk kepengurus itu ada 53 orang 53 dan orang. anggota ada 82 orang. Anggota ada 82 Yap. orang ya. Semua adalah muda-mudi asli dari Lempuyang ya. Yap, betul. Oke deh ya. Dan Kak Aristina nih selaku sekretaris umum, sudah berapa lama Kak gabung di Karang Taruna ini? Kalau saya sendiri baru ya, karena kan kita ini baru kepengurusan yang baru. Oke, Iya. baru terbentuk kapan nih? Kalau dari kepemimpinannya Bang Rahmadi itu baru 8 November 2020. Oke, Jadi baru beberapa bulan gitu kan. Kalau sebelumnya sih udah banyak, cuman kan kalau kepembentukan kami Pembentukan sendiri- yang di pengurusan Kak Rahmadi ini pada November ya Iya, terbentuknya. November. Oke, jadi pada 8 November itu juga baru bergabung untuk Iya. Kak Aris ya. Iya. Oke. Kemudian nih apa sih yang membuat kakak-kakak ini mau terjun ke Karang Taruna? Basically kan banyak anak muda yang bilang Karang Taruna apaan sih? Udah nggak zaman lah ibaratnya. Bang Ketua dulu. Kalau saya pribadi sih karena dari kita kalau belajar sejarah sih dari kakek buyut saya memang asli dari Lempuyang Bandar. Asli Ya, memang warga memang situ asli. ya. Jadi bisa dibilang kakek buyut saya jadi salah satu tokoh yang menemukan Lempuyang Bandar lah. Oke, Gitu. founder ya, salah Iya, satu founder ya. jadi saya besar di sana, saya tinggal di sana, orang tua saya mencari nafkah di sana gitu. Jadi saya berpikir bahwa apa sih yang udah saya kasih buat kampung saya gitu, sebanyak itu kampung ngasih fasilitas ke kita sebagai warganya. Jadi saya pengen ngasih sesuatu lah gitu. Mungkin dengan gerakan ini, dengan bergabung dengan Karang Taruna ya sebagai batu loncatan untuk bisa untuk wadah kami untuk siapa tahu bisa membangun kampung lebih baik lagi. Oke, jadi tujuannya untuk membangun kampung Iya. kita ya. Kalau Kak Rama, Ya. gimana nih? Kenapa Apa mau itu? masuk di Karang Taruna? Kalau saya sih pribadi sih sebenarnya memang suka ya. Emang suka? Apa itu? Suka. Kan kadang kita berorganisasi itu memang aktualisasi diri. Ya pertama memang karena kita jiwanya masih muda. Kebetulan juga kita mendukung gerakan yang bukan gerakan sih, mendukung yang pemerintah fasilitasi, yaitu Karang Taruna. Dengan total populasi pemuda yang ada di Lempuyang sendiri itu banyak, jadi ada trigger tersendiri sih. Oke. Selama ini di kampus udah buat apa ya, aktualisasi diri ke masyarakat. Ke masyarakat Kira-kira. itulah ya. Kalau Kak Aristina sendiri kenapa mau gabung di Karang Taruna? Ya memang dari kuliah itu memang sudah jiwanya berorganisasi. Sudah senang berorganisasi ya. Jadi giliran kita udah lulus gitu kan, cuman pulang ke masyarakat berarti kan nggak ada tempat lain kalau nggak kita mengembangkan diri di masyarakat. Oke, jadi itulah mengembangkan ilmu-ilmu kita Iya. di masyarakat ya. Dan kalau untuk sebelumnya kuliah di mana? Di luar pasti ya? Di Oh kalau saya nggak, saya kuliahnya di sini di Bandar Jaya. Di Bandar Jaya Di aja. STKI itu Tunas Kalapa Bandar Jaya. Oke, kalau Bang Rahmat Kalau saya sendiri di luar ya, di Sempat luar di ya? Jawa, di Muhammadiyah Yogyakarta. sempat di Muhammadiyah Yogyakarta ya.
udah jauh sekolah di luar Pulau Sumatera, balik lagi ke sini untuk memberikan ilmu ke masyarakat ya Bang ya. Iya benar. Kalau Kak Rahma sendiri Apa gimana? itu? Dulu kuliahnya di sini aja atau Oh, saya kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Metro. Metro? Di Metro. Ya, oke. Dan akhirnya anak-anak muda ini kembali untuk membangun kampungnya Kak ini. Iya betul, dan pastinya kita penasaran juga nih Kak untuk visi misinya dari Karang Taruna sendiri itu apa? Sebenarnya visi misi itu ya kembali lagi kan, kalau untuk visi kita memang melihat organisasi ini ke depan mau kita bawa kemana gitu. Kita lihat sebagai dinamika yang ada di masyarakat, sebenarnya yang ada di pemudi sekarang adalah gimana cara kita untuk menjalin persatuan dan kesatuan itu, karena pemuda-pemudi sekarang kan mainnya kelompok-kelompokan, ada plot-plot sendiri. Oh saya suka main sama ini, saya suka main sama dia gitu. Jadi sebenarnya visi yang saya yang saya buat adalah ya untuk membangun silaturahmi dan persatuan dan kesatuan terhadap generasi muda yang ada di Lempuyang Bandar, untuk menjadi pemuda yang kreatif, komunikatif, dan kolaboratif gitu. Karena melihat zaman sekarang atau zaman digitalisasi sekarang kan, untuk maksudnya pemuda-pemudi sekarang adalah zamannya untuk kolaboratif dan kooperatif lah maksudnya ya, gitu. benar. Itu untuk visi, dan sedangkan untuk misi adalah bagaimana cara kita kan untuk mencapai visi tersebut gitu. Jadi misi ya adalah membangun wadah-wadah di mana pemuda atau generasi muda Kampung Lempuyang Bandar bisa mengembangkan dirinya, mungkin dari ekonomi kreatif. Lalu kita juga harus punya pemuda-pemudi yang nggak cuma mengembangkan diri, tapi harus punya karakter gitu. Dari apa ya, dari pelatihan mungkin keagamaan, lalu pelatihan-pelatihan yang dimana bisa untuk mereka berkolaborasi dan nanti kedepannya bisa bertahan di era digitalisasi. Oke deh, jadi emang kita harus punya karakter Iya, sendiri benar, ya. Oke, benar. dan mungkin ada tambahan nih dari Kak Ristina? Kalau saya sendiri sih ya seperti itu sih, karena kan kita itu generasi muda dan kita itu masih milenial kan, berarti kan kita harus lebih meningkatkan ke era digital gitu. Jangan melulu main HP tapi kita nggak ngerti kayak Nggak gimana ngerti mainnya untuk gitu. apa komunikasi Iya, yang baik untuk iya. apa ya. Oke deh. Karena mungkin ada tambahan nih Kak, mungkin tentang terkait visi misi dari Karang Taruna Lempuyang Bandar. Oh, kalau visi dan misi sebenarnya sih ngelihat kita tuh, kalau saya pribadi sih banyak studi kasus gitu ya. Lihat pemuda zaman sekarang ya kan, yang banyak kan masih hedon gitu kan. Apalagi ditambah era sekarang yang menuntut kita untuk transformasi digital. Ya kalau kita nggak berkembang dan kita masuk circle yang salah, menurut saya pribadi sih akan membuat kita juga jadi apa ya, jadi nggak maju lah gitu loh. Sehingga kami tidak mengklaim bahwasanya ikut organisasi adalah membuat kalian maju, tapi minimal kalian bertemu dengan circle dan wadah-wadah yang bisa membuat kalian mengaktualisasi diri lewat potensi kalian. Oke, jadi circle-nya harus yang positif Yes, ya Kak ya, ya. benar. Oke deh. Dan setelah ini kita bakal bahas apa aja sih kegiatan dari Karang Taruna Lempuyang Bandar Betul, ya. seru dong ya. Betul sekali, jangan kemana-mana, tetap di. Bincang Ramanda. Dan masih bersama kakak-kakak keren dari Karang Taruna Lempuyang Bandar ya. Ada Kak Ramadi, Kak Rama, dan juga Kak Ristina ya. Dan kita bakal masuk di sesi 2. Sesi 2, kita langsung tanya aja apa aja kegiatan yang dilakukan dengan Karang Taruna Lempuyang Bandar. Ya, silakan Pak Ketua. Oke, untuk kegiatan sekarang yang sedang dilakukan Karang Taruna sih, kita lagi diriin posko nih, untuk bencana alam. Oke. Jadi itu adalah posko Karta Peduli Bencana Alam. Kita karena melihat bencana alam yang ada di Kalimantan tempo hari, ada di Sulawesi, dan ternyata berturut-turut sampai yang di Jakarta itu terakhir. Kita berinisiatif dan bekerja sama dengan beberapa organisasi yang ada di Lempuyang Bandar sendiri, dan juga organisasi MRI atau ACT Lampung Tengah. Kita juga kebagian anak-anak KKN dari Unila, kita bekerjasama dengan mereka, dan beberapa organisasi banyak, paling yang bisa disebutin kayak Gempita, Opik, dan lain-lain gitu. Kita bersama-sama mereka untuk mendirikan posko. Di situ posko ya kita bisa bisa menggalakkan donasi berupa sembako, uang,
pakaian bekas layak pakai, lalu buku-buku gitu. Jadi ya nanti goalsnya adalah tetap, karena kita adalah Lempuyang istilahnya pemuda-pemudi Lempuyang Bandar, tetap nanti sebagian kita alihkan ke warga yang kurang mampu di Lempuyang Bandar, dan sisanya sebagian kita alihkan untuk bantu yang kena Di bencana luar. alam gitu. Berarti emang kita fokus dulu ke kampung kita, Iya, separohnya benar. baru kita Iya. keluarkan ke saudara-saudara kita yang ada di luar. Iya, Oke deh. Ini kalau untuk dananya sendiri membangun posko dari mana nih Kak Rama? Dana. Kalau dana apa dulu? Dana untuk kan posko kita pasti Oke. butuh dana untuk membangun dan segala macamnya. Ada bantuan dari kampung kah atau kita swadaya dari teman-teman? Sejauh ini sih kami memang ini berawal dari inisiasi sih memang. Jadi artinya memang bukan program usulan dari kami ke kampung. Karena kalau Karang Taruna sendiri kan kita program memang kita dianggarkan atau ada anggarannya, Ada anggarannya. gitu. Tapi untuk posko kali ini sih anggaran kami dari swadaya sendiri. Swadaya sendiri. Kebetulan tempat itu memang kebetulan saya punya tempat belum dikelola gitu. Rencananya kami mau buat tempat kafe lah gitu loh. Makanya belum terpakai ya. Dipakai dulu sementara ya. Dan itu kalau untuk posko sendiri apakah ada yang bergantian standby nih Kak Aristina? Ada Ada, kita ya? punya 3 shift, shift A, Oke. shift B, shift C gitu. Jadi dari kalau yang shift A nya itu dari jam 9 itu sampai jam 12. Nah shift B nya dari jam 12 sampai jam 4. Shift C nya dari jam 4 itu sampai jam 8 gitu. Jadi biar kalau kita nggak pakai shift itu kan Capek bingung ya, siapa yang bingung jaga juga. gitu kan. Kalau itu aja nanti kasihan. Terus kalau misalnya pakai shift itu kan dia siapapun yang jaga atau ada donatur gitu selalu ada orang gitu. Oke deh, jadi diatur secara sip-sipan ya Ya, untuk yang menjaga. Oke deh. Dan kalau misalnya nih ada yang ingin mendonasikannya, itu langsung aja atau gimana? Enggak, kita bisa melalui Pak RT gitu kan. Kalau misalnya dia nggak bisa nggak bisa nganterin atau PSC-nya nggak bisa nganterin, bisa menghubungi ketua kita langsung, atau kalau dia mau pakai uang donasi uang gitu bisa pakai nomor rekening bendahara kita gitu. Kita berdayakan semua Iya, perangkat Semua yang ada perangkat di yang luar ada sana. ya. Oke deh. Dan ini kan kita emang eranya digitalisasi ya. Kadang orang kan nggak tahu tuh kalau di situ ada posko. Gimana nih mungkin strategi dari teman-teman Karang Taruna Lempuyang supaya orang-orang tahu lewat digital, Karama? Oh, kalau lewat digital sih kami beberapa flyer, pamflet gitu, video selalu kita buat untuk mensosialisasikan. Karena kami posko itu cenderung ke sosialisasi aja. Jadi mengajak masyarakat supaya sadar, oh, saya juga perlu charity gitu-gitu. Ya lewat Instagram. Ada juga ya, ada juga untuk promosi seperti itu. Oke deh. Selain memberikan posko nih, Bang Rahmat, ada lagi nggak kegiatan dari teman-teman Karang Taruna Lempuyang? Untuk sejauh ini memang program yang paling misalnya yang urgent adalah posko itu. Tapi sebenarnya untuk program-program lain setiap hari di posko bukan cuma nunggu posko aja sebenarnya. Kita ada kegiatan-kegiatan lain untuk sebenarnya memberdayakan mereka. Kayak misalnya kita dapat pakaian. Jadi pakaian itu nggak semata-mata kita langsung sumbangin gitu. Iya, Jadi benar, kita sortir dulu mana nih yang masih layak Masih pakai, layak. mana yang enggak. Nah, jadi untuk barang-barang yang pakaian yang tidak layak pakai, kita olah jadi kerajinan tangan Oke. gitu. Dan juga ada sebenarnya di posko itu baru-baru ini ada yang menginisiasi untuk gimana biar mereka bisa mengungkapkan, istilah bisa ngobrol nih di publik gimana, public speakingnya mau digimanain. Jadi kita punya memang dari BPH sendiri kita sudah memprogramkan untuk gimana nantinya di ke depan ada presentasi dari setiap anggota gitu. Kita bisa buat 2 minggu sekali, 1 minggu sekali. Ini kayak semacam pelatihan bukan sih Kak? Atau Iya, gimana? sebenarnya iya, Semacam sebenarnya pelatihan untuk trigger mereka aja kan, dimulai dari BPH sendiri, Badan Pengurus Harian sendiri, jadi 1 minggu sekali selama posko berjalan gitu. Nah, di posko juga mereka kita isi dengan forum-forum kecil. Biasanya ada forum-forum kecil, kita minta mereka untuk speak up, kita minta mereka untuk public speakingnya kita Latih lihat lah lagi ya. gitu. Oke deh. Oke, untuk bisa bergabung di Karang Taruna sendiri ini apakah ada batasan umur atau gimana Pak?
Kalau misalkan untuk keanggotaan kita berpedoman pada ADART lagi ya, kita lihat di ADART sebenarnya kalau ngomong keanggotaan ada dua jenis. Keanggotaan yang pertama ada anggota pasif namanya. Jadi semua pemuda-pemudi di Lempuyang Bandar yang umurnya 13 tahun sampai 45 tahun itu masuk di anggota pasif. Itu udah otomatis iya, ya? sudah otomatis Oke, masuk. Dan yang anggota aktif adalah yang berumur 17 tahun sampai 45 tahun yang mendaftarkan diri untuk menjadi anggota kepengurusan. Oke deh. Dan kalau menurut Kak Rahmat sendiri melihat potensi teman-teman di Karang Taruna Lempuyang Bandar, optimis nggak sih dengan Karang Taruna ini? Kalau saya pribadi selalu optimis ya, karena saya melihat memang banyak di anggota Karang Taruna memang didominasi oleh Gen Z, anak-anak masih SMA, kelahiran tahun 1999, 2000 gitu. Dan anak-anak umur segitu masih rasa ingin tahunya masih tinggi banget nih. Mereka masih, ini kalau kita punya program, mereka pasti nanya, ini mau digimanain, ini ke depan gimana, nanti ujungnya gimana gitu. Jadi kita sendiri malah banyak belajar dari mereka. Mereka gitu. sudah kritis ya? Iya, bukan men-underestimate. Jadi kita ngeliat, oh kita lebih tua, mereka lebih muda, kita banyak tahu, malah nggak kayak gitu gitu. Kita lihat mereka di umur-umur 17, 18, misalnya 19 tahun, mereka rasa ingin tahunya masih tinggi banget gitu. Kita malah banyak belajar dari banyak mereka. belajar gitu. dari mereka ya. Ya. Ya, untuk sejauh ini donasi-donasi yang diterima memang sudah banyak dari mungkin dari berbagai daerah di Lampung ini. Kalau untuk donasi sendiri memang kita masih berfokus di Kampung Lempuyang Bandar dulu gitu. Dan misal sejauh ini sih sudah ada beberapa, karena memang kan kalau kita mendirikan posko kita nggak punya target nih, namanya juga kan donasi atau sukarela gitu, kita nggak punya target apa-apa, cuma nanti ya adalah gitu beberapa yang menyumbangkan. Alhamdulillah sudah ada beberapa menyumbangkan uang, sembako, terus pakaian-pakaian bekas juga sudah ada. Sudah ada, oke deh. Dan Vero pengen tanya nih sama Kak Wakil Ketua ada Kak Rama, Kak, apa sih kesulitan dalam kita mengumpulkan teman-teman Karang Taruna yang paling besar kesulitannya? Kesulitannya rasa keinginannya sendiri sih yang sulit. Oke. Sebenarnya untuk aktif di organisasi itu memang perlu kita sadari adalah diri kita sendiri, mulai dari kita sendiri. Kalau misalkan diri kita sendiri memang bukan tipikal orang yang memang suka atau kita juga aktif gitu, memang sulit. Karena kan kesukaan orang itu kan beda-beda. Beda-beda passionnya. Ya, passionnya beda-beda dan kita nggak bisa paksa. Sementara kita punya SDM yang ada begini, ya kita syukuri karena mereka memang niat untuk belajar. Oke deh. Dan Kak Aristina nih sebagai sekretaris umum melihat potensi teman-teman terutama kaum perempuan di Karang Taruna ini gimana nih, Kak? Kita ada pemberdayaan perempuan karena kan kebanyakan perempuan alhamdulillah mereka juga masih rata-rata anak SMA gitu kan, jadi perlu banget kita berdayakan biar mereka itu jangan monoton kayak kalau pergi sekolah cuma sekolah pulang gitu. Nah kalau misalnya dia di Karang Taruna sama kayak kata ketua tadi, kita ada pakaian yang tidak layak pakai itu bisa dijadiin kerajinan Tangan. Iya itu kan malah untuk kerajinan mereka gitu, kreatif mereka. Iya, Tapi itu kreatif memang udah mereka. dikerjain ya kalau untuk Udah, kerajinan itu ya. alhamdulillah. Contohnya kerajinannya apa nih, Kak? Yang sudah jadi nih Itu dari taplak meja. taplak meja. Ya, taplak mejanya itu bukan kayak yang lain, biasanya kan gunting-gunting terus dijahit disatuin. Ini kita semuanya nggak pakai mesin jahit, jadi khusus untuk pakai tangan mereka sendiri. Jadi gitu kan. handmade Iya, ya. handmade. Pakai tangan Ya. mereka sendiri, terus tinggal kita kreasiin gimana baiknya, gimana bagusnya gitu. Oke aja. deh. Dan rencananya untuk taplak meja ini sendiri kan termasuk salah satu kerajinan dari teman-teman Karang Taruna. Akan dilempar kemana untuk kerajinan-kerajinan ini, Kak Rahmat? Untuk kerajinan sendiri karena kita punya bidang kewirausahaan di Karang Taruna, ya sejauh ini masih kita alihkan ke mereka dulu. Oke. Karena untuk branding dan kita mau punya badan usaha sendiri gitu. Kita mau cari ciri khas dari Karang Taruna ini nanti apa gitu. Jadi misalkan ciri khasnya adalah daur ulang pakaian bekas misalnya gitu. Jadi kita punya branding dulu. Kita mengenalin dulu, ini loh Karang Taruna bisa buat ini gitu. Oke. Jadi kalau mau beli ya belinya misalnya di badan usaha, di kewirausahaan Oke, kita. itu berarti bakal jadi next project Iya, ya. next Oke project. deh. Oke, next Kak Rahmat,
ini apa nih yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk dapat menyadarkan masyarakat pentingnya peduli kepada sesama? Sebenarnya untuk peduli ke sesama sebenarnya harus dimulai dari diri kita sendiri dulu sih ya. Jadi masyarakat ini kan tipenya adalah mencontoh orang lain ya gitu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mau bantu orang ya udah bantu aja gitu, jangan banyak mikir. Jangan mikir saya nggak ada uang, saya misalkan nggak ada uang, saya nggak punya beras, kan bisa jasa yang lain yang kita kasih bisa ke orang. tenaga ya Ya. atau apapun. Senyum aja mungkin bisa membuat jadi orang bahagia ya. bisa buat orang bahagia gitu. Sebenarnya Oke. mulai dari diri kita sendiri, nggak usah banyak mikir, gerak aja. Oke, yang penting gerak aja Iya. ya. Kalau menurut Kak Aristina gimana nih? Apa yang bisa kita lakukan supaya menyadarkan masyarakat ini untuk meningkatkan rasa peduli kepada sesama? Ya sama sih, dari diri kita sendiri dulu, terus dari diri kita bantu, kita tularkan ke orang tua kita, ke orang rumah gitu kan. Nah udah selesai, kalau orang rumah itu kira-kira dia tingkat kesadarannya untuk membantu sudah cukup, nanti kita bisa konsultasi ke RT. Dari RT nanti kan kepala RT-nya yang bisa membantu Berikan warga, solusi, iya ya. dari warga RT nanti kan akhirnya ke dusun, akhirnya menyeluruh. Oke deh ya. Oke, dan untuk di tengah pandemi COVID-19 seperti ini Kak, tantangan terbesarnya apa nih? Kita itu cuma tantangan terbesarnya ya cuma nggak bisa ngumpulin rame-rame gitu Iya, aja sih itu ya menjadi kesulitan jadi kita ya. program kita banyak, terus itu kita pinginnya oh ini nanti endingnya kayak gini nih, bagus gitu kan, tapi terbatas lagi, oh iya COVID berarti cuma butuh berapa orang aja kayak gitu, akhirnya keterbatasan. Walaupun yang kita undang nantinya biasanya 10-20, ini jadinya cuma 3 apa 5. Iya, tapi kegiatannya masih tetap berjalan. Alhamdulillah masih tetap berjalan, ya. posko pun masih tetap berjalan, semua program masih tetap berjalan. Oke Tapi deh. terbatas. Terbatas ya. Nah, ini Kak Rama gimana nih? Kita kan lagi COVID, sedangkan kita pengen banget sih mensosialisasikan kegiatan. Solusinya apa, Kak? Solusinya ya transformasi digital. Itu ya menjadi Itu. solusi kita ya. Ya, memang yang jadi kesulitan memang begini, di era pandemi seperti ini memang kita dipaksa untuk berubah. Dan perlu kita jadi catatan, nggak semua orang suka perubahan. Nah, Ini yang benar, sulit. benar. Apalagi memang kita sekupnya masih kampung dan cenderung belum secara ini jadi gaya hidup gitu loh untuk digital. Perlu kita edukasi dan memang pelan-pelan memang arah kita ke sana. Minimal dari program-program kita sebisa mungkin memang berbau-bau tentang Digital ya. Oke deh. Dan Kak Rahmat mungkin apakah nextnya akan ada kayak seminar dari Karang Taruna via digital atau apa? Ada nggak plan ke sana, Kak? Kalau plan ada ya, maksudnya karena memang kita ngelihat situasi pandemi sekarang, kita nggak tahu kapan berakhir nih. Sedangkan program-program dari Karang Taruna banyak yang melibatkan masyarakat, mungkin nanti kita bisa ngadain pelatihan dan seminar dan ngundang-ngundang istilahnya para pakar-pakar di bidangnya. Mungkin mereka asalnya dari Jakarta, dari luar Sumatera, ya kita bisa menggunakan Zoom dan lain sebagainya. Oke deh. Jadi walaupun pandemi ya paling nggak kita tetap ada yang kita lakukan ya Kak Rahmat ya. Benar banget, dan ini adalah closing statement kita bersama teman-teman Karang Taruna Labuan Bandar yang benar-benar keren, kegiatannya banyak banget dan ini patut banget dicontoh sama anak-anak muda di kampung-kampung lainnya di Kampung Tengah ya Kak ini ya. Oke deh, dan kita pengen tanya dulu nih pesan kepada pemuda Lampung Tengah mulai dari Kak Rahmadi selaku ketua. Sebenarnya pesan-pesan untuk kepada pemuda Lampung Tengah tadi yaitu kalau ingin berbagi jangan bertanya, maksudnya jangan bertanya apa yang saya dapat, udah gerak aja gitu. Jangan banyak yang dipikirin, karena memang kalau misal kita bergerak untuk kampung, jangan nanya kampung udah ngasih apa ke kita, tapi apa yang kita kasih untuk kampung. Betul. Jadi Gitu. kita harus apa nih yang bisa kita kasih, jangan orang lain apa Iya. yang bisa orang lain kasih ya. Jadi Benar. harus lebih sering berbagi ya. Dan kepada Kak Rama sebagai wakil ketuanya, pesan-pesan kepada pemuda Lampung Tengah. Ya jelas jiwa rela berkorban. Itu yang menurut saya itu baik diteladani untuk pemuda-pemuda, bukan hanya di Lumpuang Bandar atau di Lampung, tapi seluruh Indonesia. Jadi semangat para pejuang kita semoga bisa ditularkan terus ke adik-adik kita, semangatnya ya kan, dan berbuat tanpa harus
pamrih ya. Iya, pamrih lah Pamrih gitu. ya, Yang oke. penting lo bisa apa berkarya aja. Mm-mm. Yang penting kalau kita nggak bisa berkarya, jangan buat beban buat negara. Jangan jadi beban keluarga ya. Iya. Yang jadi beban orang tua ya. Coret dari kakak itu. Dicoret dari kakak. Kak Aristina. Jangan pernah ada pikiran kita itu harus nunggu hasil dulu. Jadi kerjakanlah dulu proses sebagai pemuda-pemudi. Apa yang kamu lakukan untuk desamu, jangan tanya hasilnya, tapi kamu harus berproses dulu. Oke, jadi kita harus melewati proses. Iya. Jangan tanya, jangan hasilnya bakal dapat apa nih. Iya. Jangan gitu dulu ya, Kak ya. Oke. Kak Rawadi, pesan-pesan kepada pendengar Pemda terlebih di pandemi COVID-19. Pesan-pesan untuk pendengar semua sebenarnya tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau nggak penting, karena masih banyak banget yang bandel gitu, tetap keluar, apalagi ke tempat umum yang banyak masyarakat berkumpul, tetap jaga protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan bawa hand sanitizer nih kemana-mana, karena kadang kita kalau habis keluar lupa nyuci tangan pakai hand sanitizer bisa gitu. Paling nggak kita safety first Iya, ya. safety Oke first. deh. Kak Aristina, pesan-pesan untuk para pendengar di tengah pandemi COVID-19. Jangan lupa 3M-nya lagi, terus itu jangan dengarkan yang buruk, dengarkanlah yang baik. Supaya positive thinking ya, Iya. Kak ya. Biar happy ya. Iya. Kak Rama. Ya kalau saya pribadi sih yang jelas tetap produktif di era pandemi yang membuat kita harus terpaksa berubah atau membuat perubahan. Tetap berkarya sebisanya walaupun tidak harus berkumpul-kumpul ramai-ramai. Minimal bisa produktif, saya yakin bisa kok buat karya dari rumah. Asal ada kemauan ya. Iya. Asal ada kemauan ya. Kak boleh share IG-nya dong buat para pendengar Pemda untuk supaya tahu kegiatan Karang Taruna Lumpuh Lumpuh yang yang Bandar. Sering lagi. Iya. Instagram kita ada Karang Taruna Lempuyang. Lempuyang ya. Lempuyang. Jadi di situ kegiatan-kegiatannya selalu diposting Ya, ya, Kak ya. ya. Oke deh. Kak Ramadi mungkin ada tambahan? Sebenarnya tambahannya untuk terutama untuk pemuda-pemudi sih sebenarnya, karena memang pemuda-pemudi nggak cuma di kampung, sebenarnya di Indonesia ini banyak. Cuman mereka masih berpikir kalau mereka bergerak untung mereka nih apa gitu. Iya, masih Kebanyakan mikirin gitu. untung Iya, ya, Kak, ya? untungnya apa untuk saya misalnya gitu. Gue dapet apa nih Iya. gitu kan? Bener. Iya. Harusnya jangan gitu, bergerak aja kalau mau bergerak, karena support itu nanti datang kalau mereka udah lihat hasilnya apa gitu. Karena memang di kampung kita sendiri support kita banyak gitu. Kita tinggal istilah support system kita sudah banyak, ada dari kepala kampung, ada dari kalau boleh sebut nama nih dari Pak Jauhari Subing selaku anggota DPRD Lampung Tengah. Ada lagi majelis pertimbangan kita, ada Pak Kadarsa, ada Pak Edwin gitu, dan ada mantan-mantan senior kita di kantor sebelumnya. Mereka menjadi support system kita gitu. Mereka sebenarnya nggak nanya nih hasil untuk saya apa, tapi setelah program kita berjalan, hasilnya ada, membanggakan misalnya untuk kampung, mereka bakal support kita gitu. Dengan Apapun yang sendirinya ya. apapun yang kita istilahnya Mau yang program kita apa, programkan apa, mereka bakal pasti support. bakal support Bener, ya. Oke bener. deh. Kak Aris ada tambahan mungkin? Kalau saya sendiri mungkin itu terus aja berproses, jangan pikirin hasilnya. Jangan pikirin Nah, yang hasilnya. terakhir ini Kak, mungkin bagi para pendengar yang mungkin mau berdonasi bisa langsung kemana? Bisa hubungi nomor Nomor telepon Telepon atau Iya. atau langsung ke posko atau bagaimana? kalau posko kita ada di depan Masjid Jami Al-Fatah BTN Perum Kopkar di Karya. Nah, bisa langsung ke situ poskonya. Kalau nomor HP-nya itu nanti bisa, kalau nggak langsung hubungin aja IG IG Karang Taruna Karang Lumpuh Bisa ya. DM. Di DM pasti langsung balas ya. Iya. Oke deh, Kak Budi udah tahu. Kak Rama ada tambahan? Jadi siapa ya? Kan tadi kita habis ngomongin Budi. Ya Kak Rama. Ada tambahan mungkin untuk teman-teman pendengar? Yang jelas khususnya untuk para pemuda ya populasi pemuda kita di Indonesia banyak. Dan menurut data memang masyarakat atau pemuda lah yang produktif gitu loh. Dan sekarang harus bisa jadi pemuda yang bisa diandalkan. Tanpa excuse lakukan aja ya kan.
berkarya sebisa mungkin apapun, gali potensi diri kalian, tekuni sampai kalian ahli. Oke. Apapun bidangnya. Apapun itu ya. Oke. Dan thank you banget nih buat kakak-kakak Karang Taruna Lompoyang Bandar. Ini vibe positif banget buat kita. banget Ya, jadi kita jadi luar biasa, termotivasi untuk sebagai pemuda harus lakuin yang terbaik, untuk lingkungan sekitar kita. Ya Kak Heni. Dan thank you banget buat Kak Ramadi Alam SIP sebagai Ketua Umum, Kak Rama Hendra Wijaya SE Wakil Ketua, Kak Aristina Paramita SPD Sekretaris Umum. Iya, dan ada Heni Arlia. Relawan. Ya, dan pamit undur diri pendengar Wemda. Terima kasih atas kebersamaannya. Langsung saja Penano Bahasa Sikam pun Mbak Nyoman Biot, Bahasa Sikam Karamujung, Jumatiku Pamahap Danipuro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hai. Bye.